Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Ilahi Widianto Budiman dari PDDSDN 1 Kejaran Kulon NDH 33 yang akan membahas tentang rancangan aktualisasi yang saya beri judul modifikasi alat penunjang pembelajaran PJOK untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran di kelas 4 PTDSDN 1 Kejaran Kulon. Sebelumnya, yang saya hormati Dr. Andes Syayat Supriyatna selaku penguji, yang saya hormati Coach Abdillah Mawardinur, dan yang saya hormati mentor Pak Tosin. Dan ini biodata saya. Selanjutnya, di latar belakang rancangan aktualisasi, yang pertama ada keberadaan ASN dalam pembangunan nasional sangatlah penting, karena ASN bisa menjawab sumbangsi dari masyarakat terhadap kualitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat terlayani dengan maksimal dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Sebagai seorang ASN, tentu kita akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan manusia. Karena proses pendidikan berkaitan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan, karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan dilakukan secara menyeluruh, yang paling utama adalah proses pembelajaran. Yang ketiga, alat fasilitas sarana dan prasarana dalam pembelajaran PJOK sangat penting. Agar ilmu dapat terserap maksimal, dan siswa dapat melaksanakan pembelajaran praktek PJOK dengan optimal, maka kondisi sekolah haruslah nyaman dan memiliki alat atau fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, karena hal tersebut sangat berdampak besar terhadap proses pembelajaran di sekolah. Sekolah yang tidak nyaman, tidak aman, dan tidak memiliki fasilitas atau kurang memiliki fasilitas dapat mengurangi minat belajar siswa, dan hasil belajar siswa pun akan menurun. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis akan mengangkat isu tentang kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang pembelajaran PJOK di UPTD SDN 1 Kejaran Kulon sebagai pokok pembahasannya. Nah, sebelum ke pembahasan, saya ingin membahas dulu role model saya di sekolah, yaitu Bapak Tosim SAG. Beliau adalah kepala sekolah saya di SDN 1 Kejaran Kulon. Beliau adalah orang yang sebagai inspirasi saya, teladan bagi saya, karena orangnya jujur dan sekatan dalam memahami masalah di sekolah. Selanjutnya, untuk kegiatan pemecahan isunya, ada identifikasi masalah, tabisan isu, core isu, kegiatan akibat jika tidak diselesaikan, gagasan kreatif, dan kegiatan aktualisasi. Yang pertama, identifikasi isu. Pada masalah ini, identifikasi isu yang terdapat, isu yang dipilih berdasarkan instansi saya di sekolah, yaitu kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana pembelajaran PJOK, dua, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran PJOK, dan ketiga, lingkungan atau letak sekolah yang tidak mendukung kegiatan olahraga atau pembelajaran olahraga. Analisis penetapan core isunya, yang pertama, ya, kurangnya fasilitas pembelajaran PJOK itu, yang satu, penyebabnya tidak menjadi anggaran prioritas pembelian alat, karena sebelumnya tidak ada guru PJOK. Akibatnya nilai mata pelajaran PJOK rendah. Kedua, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran PJOK, karena alat olahraga yang ada hampir semuanya rusak karena sebelum tidak ada guru, jadi tidak termanfaatkan gitu. Akibatnya ya minat siswa rendah gitu karena alatnya nggak ada atau rusak. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang tidak mendukung kegiatan PJOK. Letak sekolah kurang strategis ya, karena dihimpit oleh rumah-rumah warga, jadi akibatnya tingkat kebugaran jasmani dan kesehatan siswa rendah karena area untuk olahraganya sempit. Nah, kemudian tapisan isu terpilih dengan menggunakan metode USG, yang terpilih adalah masalah isu nomor 1, yaitu kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang pembelajaran PJOK. Kenapa bisa mengambil isu tersebut? Karena didukung oleh data kualitatif. Yang pertama, surat keterangan kepala sekolah dengan nomor surat 421.2062 tentang aset fasilitas, sarana, dan prasarana olahraga. Dan data kuantitatifnya seperti yang ada di tabel ini, perbandingan jumlah alat yang ada dengan jumlah alat yang dibutuhkan oleh sekolah untuk memberikan pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, keterkaitan gagasannya,
Untuk mengatasi isu terpilih, yaitu kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang pembelajaran PJOK, yaitu membuat modifikasi alat, sarana, dan prasarana penunjang pembelajaran PJOK di SDN 1 Kiduran Kulon. Karena pertimbangan keterbatasan anggaran di PTD SDN 1 Kiduran Kulon, maka untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada anak didik, penulis berusaha untuk memanfaatkan sumber daya peralatan yang ada dengan melakukan modifikasi alat pembelajaran. Nah, berikut adalah matrik kegiatan aksinya. Yang pertama kegiatannya itu ada 6 kegiatan. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan alat yang harus dimodifikasi. Tahapannya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Terus kemudian tahapan keduanya mencari referensi tentang modifikasi alat. Terus kegiatan yang kedua mengumpulkan alat dan bahan untuk memodifikasi alat pembelajaran PJOK. Tahapannya yang pertama mencari bahan, kita kumpulkan dulu bahannya yang ada. Terus kedua, memilah-milahnya, mana bahan yang layak yang digunakan. Terus ketiga, mendesain bentuk modifikasi. Yang pertama tahapannya berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait bentuk dan desain modifikasinya. Terus tahapan kegiatan keduanya menentukan materi modifikasi tersebut sesuai dengan materi kelas berapa gitu. Dalam hal ini penulis menggunakan kelas 4. Terus yang keempat kegiatannya membuat modifikasinya. Yang pertama menyusun bahannya yang udah ada, terus membuat modifikasi sesuai dengan desain. Terus kegiatan kelima setelah alat modifikasinya udah ada, kita dicoba dan dipraktekkan sesuai dengan materi kelasnya. Dalam hal ini memilih materi kelas 4. Terus keenam, kegiatannya melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pembelajaran. Tahapannya melakukan penilaian, mengolah nilai, melakukan koordinasi, dan menyusun laporan hasil aktualisasi. Berikut adalah timeline pelaksanaan kegiatannya dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan terakhir.